apa kabar? Salam Nusantara, salam Nusantara, salam 0%. Salah pula. Mulai dari N. Iya. Di nol juga, sama-sama nol. Jadi saya agak sebut karena sekarang lagi heboh soal Nusantara ini. Tapi rasanya masih belum enak nih nyebutnya di mulut gitu, Bung Rocky. Apalagi kalau kita tahu proses pengambilan keputusannya, ya. Yeah. Kemudian undang-undangnya bagaimana bentuk, terus bentuk Nusantaranya seperti mana, sampai di mana, gitu kita semakin nggak enak lagi. Mungkin kita lihat prosesnya saja dulu ya. Saya bacakan ini proses-prosesnya ya, Bung Rocky. Ini undang-undangnya dikebut di malam-malam hari gitu. Jadi kalau biasanya ada serangan fajar, ini serangan malam sampai 16 jam gitu ya. Dan kemudian ketika proses di paripurna ini ternyata 8 fraksi yang menyatakan setuju kecuali PKS. Nah, Demokrat ternyata ikut setuju nih Bung Rocky. Tidak boleh ada interupsi. Nah, gitu ketika ada interupsi, kata Puan, ini lagi yang kedua kalinya saya mencatat ini Puan menolak untuk interupsi ya. Nah, dia bilang bahwa nanti saja interupsinya gitu. Nah, catatan-catatan lain ini bahwa undang-undang ini nantinya dengan ini adalah daerah otonom gitu, Bung Rocky, dan kita sebut jelas namanya otorita. Jadi bukan gubernur, karena walaupun dia calon ibu kota, dengan begitu tidak ada DPRD. Jadi ya dia berkuasa penuh kepala otorita ini, kan dia akan ditunjuk oleh Presiden Jokowi siapa yang akan jadi kepala otorita, dan salah satu kandidatnya dan kemungkinan kandidat kuat itu adalah Ahok. Calon gubernur DKI yang kalah dalam pilkada. Jadi ini kayaknya apa kompensasi atau apa gitu, kita nggak tahu. Nah itu kira-kira saya kira kita fokus saja pada ibu kota baru ini. Nah, enaknya masih enak nyebut ibu kota baru daripada Nusantara. Karena kalau orang Jawa nyebutnya jumbo, bingung kan? Nusantara ini kan ini kan bukan kata yang otentik gitu ya, Bung Rocky ya. Iya, kita mulai dari soal pemilihan istilah yang udah kacau, pemilihan nama itu. Kan dia nyaru dengan kenusantaraan kita tuh. Ini nanti bingung juga nanti presiden Nusantara siapa ya? Oh ya si B nanti kalau udah diganti kan. Terus nyaru dengan kepala otorita Nusantara. Jadi nanti kita nggak bisa bedain tuh yang berkuasa di Nusantara ini kepala otorita atau presiden tuh. Tapi itu kekacauan semantik yang awalnya adalah kekacauan konsep. Dan kita lihat sekarang berantakannya itu. Nggak boleh ada interupsi itu. Artinya mereka yang sebetulnya masih punya potensi untuk memprotes itu dihilangkan haknya tuh. Sama seperti Partai Demokrat. Yang kira dia mau interupsi untuk ngasih pikiran baru. Karena dulu Demokrat memang mendukung itu kan. Dengan kalkulasi yang pada waktu itu mungkin sepolitis. Nah sekarang ada kesulitan sebab semua yang sifatnya ambisi presiden memang nggak boleh diinterupsi. Jadi supaya dia bulat dengan sendirinya harus diamankan tuh supaya ada notulasi. Tetapi sebetulnya diinterupsi tanpa diinterupsi, rakyat menyatakan bahwa kami tidak diundang untuk mempersoalkan nama, untuk mengusulkan konsep alternatif. Kan ini pemilihan ibu kota yang panitianya itu adalah presiden sendiri kan. Padahal ini ibu kota harus punya legitimasi tuh. Bahkan secara historis, semua ibu kota di dunia itu legitimasinya jelas. Karena rakyat juga menyetujui. Sekarang nggak ada rakyat yang pro. Yang pro adalah partai politik memang. Kan saya dengar, ya ini kan udah dibicarain oleh fraksi. Ya ini ibu kota fraksi apa ibu kota rakyat? Ini ibu kota seluruh rakyat. Termasuk yang terutama sebetulnya rakyat yang tanahnya itu diambil alih oleh negara tuh di Kalimantan, yaitu tanah adat. Mereka kan nggak beri persetujuan. Jadi secara adab itu ini adalah semacam Presiden Jokowi menggusur hak garap rakyat Kalimantan dengan alasan HGB itu, hak guna bangunan istana itu. Itu sama seperti kasusnya di Sentul. Korporasi atas nama HGB menggusur hak garap itu tuh. Ini kacaunya di situ. Jadi dengan kata lain legitimasi tidak ada itu. Apalagi kita tahu bahwa kemarin siapa yang bicara ini dibicarakan 2 hari 2 malam. Di 2 hari 2 malam karena ambisinya memang udah di ujung gitu kan. Jadi ini pindahin ibu kota ini mesti proses panjang. Memasak ibu kota itu bukan kayak memasak martabak itu cuma dibolak-balik 2 kali terus dapat 2 miliar kan, nggak bisa begitu kan. Jadi ini ibu kota bukan harus dimasak dengan baik itu. Bukan dalam 2 jam selesai prosesnya. Jadi kita akan lihat semacam jejak historis nanti kalau suatu waktu presidennya
diganti, terus dia mangkrak, lalu dipersoalin, oh ini karena tidak ada legitimasi, lalu bolak lagi dari awal, lalu diputuskan, oh kalau begitu pindah lagi ke Jakarta. Bayangin kesulitannya tuh, kalau dia gagal mesti pindah ke Jakarta. Jadi sekaligus kita mau lihat bagaimana proses legislasi ini adalah aktivitas di kamar gelap. Nah, ini karena tadi Anda menyinggung suatu waktu, saya kira bukan suatu waktu. Tahun 2024 itu udah pasti ganti pemerintahnya, ganti presidennya, karena kan partai-partai partai-partai sudah sepakat tidak akan ada 3 periode, tidak akan ada penambahan 3 tahun. Jadi clear tahun 2024 itu ganti presiden. Nah, ini saya kira problemnya di situ akan dimulai ya kalau terjadi semacam itu. Karena gini, ini saya lihat banyak juga media-media konvensional yang tadinya tidak bersuara tapi sekarang sudah mulai bersikap gitu. Misalnya Kompas, meskipun dengan gaya yang seperti biasalah, santai tidak menohol, tapi saya tahu maksudnya nyindir nih. Karena kemarin bersamaan dengan pengesahan itu mereka menurunkan tulisan jauh sebelum IKN Nusantara, Myanmar relokasi ibu kota yang jadi kota hantu. Nah, itu kan ini cara gaya Jawa lah ini. Kompas kan begitu ya. Ini orang udah mau mengingatkan itu dan kemungkinan untuk itu ada gitu loh. Bukan ada, besar kemungkinan untuk itu. Emang karena kan Sri Mulyani bilang bahwa ini dananya dana ya, betul. Tang itu. Dan orang bukan sekedar mengkhawatirkan, melihat prosedur kita untuk membayar hutang nanti dibebankan pada presidennya tuh. Itu poin yang gila. Jadi ambisi seseorang untuk pindah rumah, ya dia bayar sendiri dong. Masa dia pindah rumah nanti suruh tetangga barunya yang bayar tuh. Ini Pak Jokowi juga konsep kosmologi Jawanya nggak benar itu. Kalau ini betul-betul istana dia itu, ya sebut aja bos saya mau bikin istana tuh. Buat siapa ya? Buat dirinya sendiri tuh. Bukan atas nama rakyat. Ini istana rakyat. Kalau dia istana rakyat, maka seluruh rakyat itu mesti diminta semacam dengar pendapat lah. Kan ini jelas siapa tadi bocor ini 2 hari 2 malam. Ya artinya rakyat nggak mungkin ikut 2 kali 24 jam nggak tidur untuk membahas kan. Kan mestinya dibikin panjang supaya rakyat diundang. Ini blok Jawa Indonesia Timur setuju nggak? Blok Indonesia Barat setuju nggak? Dan terutama rakyat Kalimantan setuju nggak? Itu baru itu kita anggap oh itu kita bangun bersama. Ini kontraktor doang. Apalagi otorita tuh, di mana ada konsep otorita di dalam undang-undang dasar kita, sebuah kota disebut otorita, apalagi ibu kota negara, yang ada rakyatnya, yang nantinya akan diatur oleh otorita yang tanpa legitimasi kan. Jadi otorita bisa gusur juga tuh bangunan yang mau dibikin oleh rakyat di sekitar situ atas nama otorita tuh. Kan nggak bisa tuh ibu kota diperintah oleh pejabat yang statusnya otorita, artinya dia tidak punya legitimasi juga kan. Ibu kotanya nggak ada legitimasi karena nggak ada dengar pendapat rakyat atau masukan segala macam, bahkan pers yang kritis itu diabaikan, bahkan potensi untuk protes di DPR ditutup hak interupsinya, itu udah nggak ada legitimasi, juga nggak ada legitimasi dari rakyat. Jadi 2 kali itu gagal. Nah bagian ini pasti akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi itu, dan Mahkamah Konstitusi anggap oke, ini barang enak nih buat digoreng-goreng, dan kalau dia diputuskan gagal bahwa undang-undang ini bertentangan dengan konstitusi, paling tidak Mahkamah Konstitusi akan stare decisis, mengikuti keputusan dia sebelumnya, yaitu secara formal ini undang-undang cacat formil, apalagi materialnya. Jadi judicial review pertama itu bisa berstatus seperti omnibus law, itu berantakan lagi. Ya. Kalau tidak salah ini ekonom Faisal Basri yang sudah akan mengajukan judicial review tentang ibu kota baru ini. Itu barang bagus gitu, kita dukung lagi Bang Faisal. Dan sekarang ini akan jadi pola itu, orang akan judicial, itu akan banyak orang ikut judicial review itu. Bahkan beberapa partai mungkin yang merasa oh kami nggak dikasih hak untuk interupsi, itu juga akan jadi alasan untuk judicial review. Artinya cacat formil, cacat di dalam prosedur pembuatan, kan mesti ada interupsi karena ini barang yang akan kita pakai berabad-abad ke depan. Masa ibu kota sekedar diputuskan oleh 2-3 orang ketua partai yang punya kepentingan untuk transaksi reshuffle kabinet, kan gila tuh ini. Nanti juga dibaca oleh dunia bahwa Indonesia betul-betul ada dalam pemburukan dengan borok tukar tambah politik doang. Ya. Saya mendengar soal reshuffle kabinet itu, saya juga mendengar tuh sebelumnya soal misalnya kemarin ketika penambahan 3 periode, 3 tahun itu juga dikait-kaitkan dengan reshuffle. Yang ini dikaitkan dengan reshuffle. Nah ini kalau Anda ngomong reshuffle kan ini ada pemain baru kan di sini.
Sebenarnya yang sudah jelas awalnya itu PAN masuk, sampai sekarang ternyata belum dapat. Nah, jangan sampai juga ini dalam hal ini Demokrat juga ada transaksi mendukung ibu kota baru, kemudian janjinya reshuffle. Dan reshuffle juga itu kan sebenarnya kita sudah sama-sama tahu. Bahkan bukan hanya seperti Presiden Jokowi, bahkan pada masa Pak SBY sendiri saya kira ketika masa jabatan tinggal berapa tahun terakhir kedua kan juga kapal disebutkan sebagai kapal karam kan pada waktu itu. Masa iya? Ini saya minjem istilah pada Pak SBY dulu ya, yang menyebut waktu itu kepala staf angkatan darat pada waktu itu yang kemudian justru dipecat oleh Pak SBY. Nah, masa iya sih orang dalam waktu tinggal sesisa ada kapal karam berebut kapal karam? Menurut saya nggak mau menggunakan istilah Anda dungu deh, karena Anda juga sering udah menggantinya dengan norak gitu. Pikiran norak mana lagi ya? Ada tahu ada kapal kan malah mau bergabung kan? Ini disebabkan karena politik kita nggak ada ide. Jadi satu-satunya permainan politik ada tukar tambah. Kan kalau partai politik punya perspektif, dia akan tunggu duel argumentasi di tingkat perspektif. Tetapi partai-partai politik juga PAN mungkin yang rada bagus komposisi otaknya di situ tuh, ada Demokrat di situ yang menganggap bahwa ngapain pakai otak kalau transaksinya selalu di bawah meja tuh. Jadi ini partai-partai yang mungkin juga menganggap ya Jokowi kan nggak bisa diajak diskusi soal konsep, mending transaksi pragmatis saja. Nah karena itu PAN udah ya dia masih mampu tunggu di halaman, padahal pintunya nggak pernah dibuka oleh istana tuh kan, hujan-hujan segala macam tuh, udah becek lagi tuh. Jadi kita mau nilai sebetulnya ini permainan politik kita betul-betul sangat dangkal gitu. Kan mestinya ada kebanggaan. Saya menolak ibu kota baru tuh. Atas nama apa? Atas nama konsep saya tentang Nusantara. Bahwa Nusantara itu artinya dimiliki oleh satu nusa, bukan dimiliki oleh dua partai. Karena orang akan tahu ini ibu kota yang dipaksakan oleh dua partai yang menginginkan reshuffle terjadi dan tidak kena ke dia tuh. Jadi demi reshuffle maka semua bergerombol di sekitar konsep pemindahan itu tanpa pernah menghitung tuh. Bagaimana misalnya keluarga akan berantakan. Karena itu nanti akan jadi percakapan di keluarga kan. Dirjen-dirjen yang atau kan ASN nggak semuanya hidup mewah itu, sehingga dia mesti hitung gimana ada dua keluarga yang anaknya di sekolah di Jakarta, bapak ibunya disuruh pindah ke Kalimantan, lalu anaknya ngomel-ngomel. Jadi ini yang mesti dihitung tuh, bahwa ini habitat yang berubah dan karena itu kita lihat dari awal ini memang tanpa konsep pemindahan ibu kota seperti mindah-mindahan gerobak martabak itu supaya laku, nyari pelanggan baru tuh. Kan jelas ada beberapa keberatan seperti juga disampaikan oleh PKS, misalnya mereka memberi catatan satu, ini otoriter karena langsung kok cocok juga ya, kepala otorita berarti nanti otoriter. Ininya kok enak juga itu satu ya. Tapi memang konsep itu menjadikan otorita tidak ada di DPRD itu jelas dan diduju oleh presiden itu jelas otoriter. Kedua, ini persoalan beban utang seperti Anda sebut tadi Bu Sri Mulyani sendiri juga udah mengaku itu sebenarnya tersirat maupun tersurat kan bolak-balik soal ini pada utang. Yang ketiga saya kira soal ekosistem ya, yang ini juga akan menjadi concern dunia soal ini rusaknya ekosistem, dan kita selalu menyebut bahwa Kalimantan itu adalah salah satu paru-paru dunia yang tersisa. Saya kok meragukan itu julukan itu. Saya kira sekarang mesti direvisi itu. Ya, saya ngomong dengan Greenpeace, ngomong dengan aktivis lingkungan, anak-anak muda justru itu yang menganggap bahwa memang ini pemerintah ini rakus semen itu, dan karena itu dia nggak ngerti apa yang disebut etika environmental. Jadi sebetulnya nanti mungkin akan ada rame-rame mereka bikin webinar lalu terbaca bahwa Presiden Jokowi adalah presiden perusak lingkungan itu, dan Menteri Sri Mulyani yang ngerti tentang etika lingkungan akhirnya kalah dengan pragmatisme dia juga itu. Kan harusnya Menteri SMI Sri Mulyani langsung bicara bahwa ini bertentangan dengan konsep dunia tentang pembangunan hijau. Tapi dia nanti akan cari-cari cara bahwa ya ini udah keputusan DPR. Lalu DPR akan bilang, yo kan kalian juga bisa kasih kalkulasi rasional bahwa ini sebetulnya nggak masuk akal secara finansial atau anggaran. Tetapi sekali lagi ini semuanya adalah ambisi. Kan satu-satunya cara Pak Jokowi untuk membayangkan dia akan diingat sebagai apa itu? Sebagai orang yang membuat Indonesia baru, yaitu dengan memindahkan ibu kota. Nggak ada orang yang ingat masalah itu, karena ini dari segi
sejarahnya aja orang akan anggap iya, tapi itu kan menara Babel yang sebetulnya dipaksakan kemudian berantakan itu karena langit mengacak-acak bahasa manusia itu. Jadi ini akan jadi bagian buruk, semacam monumen kedunguan Nusantara nanti itu diingat oleh generasi berikutnya. Apalagi kalau kita bayangkan generasi 24 menuju 2045 itu betul-betul generasi hijau yang tahu tentang isu lingkungan. Nah, mereka akan persoalkan di masa depan bahwa ini adalah lambang dari kerakusan sebuah rejim. Jadi itu akan ditulis terus dalam disertasi, dalam olok-olok segala macam. Jadi soalnya begitu tuh, dan kita menganggap bahwa ya udah kekonyolan ini udah berlangsung, jadi kita tunggu aja berantakannya. Ini prosesnya jelas seperti juga Omnibus Law, digeber tengah malam gitu dan dipaksakan. Jadi memang ini sebenarnya bukan proses legislasi. Ini aja hanya semacam apa ya, proses memberikan stempel saja. Jadi benar-benar DPR itu hanya dipaksa memberikan stempel atas semua kebijakan pemerintah. Tapi saya kira kita tinggalkan soal Nusantara ini, soal ibu kota. Saya mungkin kita lebih sepakat yang menyebutnya ibu kota baru ya, Bung Rocky, karena Nusantara itu sekali lagi itu jumbo gitu ya. Kemarin ada perkembangan yang saya kira di tengah situasi yang jumut, situasi yang akal sehat ini tidak digunakan, kelihatannya ada perubahan yang cukup menarik di Mahkamah Konstitusi, Bung Rocky. Kalau Anda amati, ya selama ini kan pokoknya selalu tolak setiap kali ada gugatan yang dianggap legal standing-nya tidak kuat, terutama dari persorangan. Tapi kemarin ketika 2 hari lalu ketika menerima atau menyidangkan gugatan dari 3 orang senator, ya ini ada Bung Tamsil Lindrung, Fahira Idris, dan satu lagi saya lupa namanya anggota DPD, itu ternyata 3 orang majelis hakim itu membuka opsi kemungkinan untuk mendengarkan argumentasinya, dan sangat mungkin mereka juga bisa mengubah menjadi 0% jadi jika itu legal standing dan kemudian pokok perkaranya itu memang bisa diterima oleh majelis hakim. Ya, saya senang membaca itu karena akhirnya Mahkamah Konstitusi mau mendengarkan argumentasi yang sifatnya filosofis. Karena memang itu fungsi Mahkamah Konstitusi. Di seluruh dunia, hakim konstitusi itu dia paham tentang sosiologi, sejarah, filosofi, legal reasoning itu. Karena dia diminta untuk berpikir paradigmatik, bukan berpikir positivistik itu. Jadi kalau ada hakim konstitusi masih bicara, ya ini nggak sesuai dengan konstitusi karena ini open legal policy, itu soal teknis. Justru kita membangun Mahkamah Konstitusi dalam standar dunia, yaitu berpikir makro. Dan justru itu yang disebut judicial activism. Setiap hakim, dia mesti paham tentang the future law, bahkan the future politics itu. Jadi dia membayangkan konstitusi ini living constitution, hidup konstitusi itu. Karena itu aspirasi mesti ditampung semua itu. Nah, hakim-hakim sekarang akhirnya mulai membuka diri dan mau memperlihatkan bahwa kami hakim yang mengerti yang disebut konstitusionalisme, bukan sekedar huruf-huruf di dalam konstitusi itu. Kalau itu mahasiswa tingkat 1 juga tahu bahwa ini adalah open legal policy, ini bertentangan karena maksud sebuah undang-undang tidak berbasis moralitas. Tapi hakim justru yang mesti mendiskusikan itu dalam tingkat yang lebih abstrak. Nah, itu pentingnya perubahan mindset ini, dan saya kira hakim konstitusi akan sangat kooperatif sekarang dan membuka diri itu, dan itu yang saya hormati. Itu saya memberi kalau saya punya 4 jempol tangan, saya kasih 4 jempol tangan pada majelis hakim, karena memang majelis hakim akhirnya harus ada di situ, yaitu berpikir tentang masa depan. Masa depan kita adalah masa depan demokrasi. Kalau 20% diteruskan, nanti hakim konstitusi berikutnya juga kesulitan. Nanti 20% terus, lama-lama jadi 100%, jadi otoriter gitu kan. Jadi itu intinya tuh. Jadi saya senang karena ada percakapan intelektual antara hakim, pers, jurnalis, legislator, dan terutama masyarakat akademis. Ya, saya kira itu. Ya. Terima kasih ada peluang untuk 0% dan makin kuat peluang itu. Dan kita tadi mengingatkan, meskipun justru untuk semakin meyakinkan majelis hakim di Mahkamah Konstitusi itu Anda harus yang ingin juga melakukan perubahan-perubahan di bangsa ini, kita bisa melakukan bisa mengajukan juga judicial review yang sama, itu perorangan, kelompok, organisasi atau apapun gitu ya. Karena kemarin saya mendengar dari legislator dari Sulawesi Selatan, Tamsil Lindrung, menyatakan bahwa dia punya komitmen atau percakapan dengan ahli hukum tata negara Denny Indrayana, yang juga dia menyediakan diri bersama dengan ratusan para ahli hukum tata negara dan pengacara yang bersedia akan mendampingi pro bono alias gratis. Nah, ini jadi bagi siapapun yang akan maju jangan ragu-ragu gitu.
Betul, kita ingatkan sistem kita sistem presidensial. Justru karena sistem presidensial, hubungan langsung antara presiden dan rakyat itu diberi istilah primus solus tuh, bukan primus inter pares. Artinya karena dia presiden tunggal, dia dipilih langsung, maka semua rakyat per individu yang punya hak memilih itu terlibat di dalam pembicaraan syarat-syarat kepresidenan. Jadi sebetulnya agak kacau kalau diminta ya yang mesti punya legal standing ada partai. Loh, sistem kita bukan parlementer. Ya, ya, ya. Bukan kedudukan partai, kita justru dua. Bahkan harus dipastikan bahwa mesti ada calon independen. Karena begitu etika dalam sistem presidensial. Di seluruh dunia sistem presidensial justru memungkinkan independen. Kenapa? Karena status presiden dipilih langsung, bukan lewat filter partai. Tapi saya tahu Mahkamah Konstitusi baca semua argumentasi ini dan mengerti bahwa mereka harus kasih peluang. Karena itu mereka membantu kita sebetulnya untuk mengajak, silahkan datang ke Mahkamah Konstitusi, lakukan judicial review, dan kita jadikan ini percakapan akademis itu. Sekaligus percakapan sejarah supaya mahkamah ini diingat sebagai mahkamah yang paling bermutu selama Republik ini berdiri. Bahkan kalau kita bicara soal hak pilih itu, kita itu jauh lebih lebih liberal dibandingkan Amerika. Kita ini kan langsung namanya popular vote ya, bukan kalau di Amerika bahkan ada namanya popular vote dan electoral vote kan. Yang kalau kita itu betul-betul rakyat yang langsung memilih. Jadi saya kira ini perubahan kesadaran baru, perubahan paradigma yang menarik dari dari Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi, dan kita tunggu juga karena DPD ini katanya sebagai sebuah kelembagaan juga akan mengajukan judicial review. Nah, ini makin seru kan? Ya, dan kalau kita bandingkan dengan Amerika, rakyat Amerika akhirnya sadar bahwa pada waktu itu mereka juga tidak seliberal sistem presidensial. Karena itu mereka sediain fasilitas yang namanya konvensi, supaya setiap calon independen bisa daftar melalui konvensi itu. Dan itu sebetulnya yang mengkoreksi sistem presidensial. Jadi tetap kita mesti anggap bahwa Amerika yang bahkan homogen, kan Amerika itu white Anglo-Saxon Protestan, karena masyarakat yang homogen, tetap dia anggap perlu ada calon independen supaya sistem presidensial itu tidak dimonopoli oleh dua partai aja. Nah, kita lebih dari mereka tuh, kita ini sangat majemuk, karena itu mesti ada banyak calon. Karena aspirasi kita dari awal adalah kemajemukan. Amerika nggak majemuk. Amerika itu dari awal agamanya sama, satu, dan sistem kulitnya sama. Kita agamanya macam-macam, dan secara etnisitas beragam sekali, itu cara berpikirnya macam-macam, kulinernya aja macam-macam itu. Jadi sebetulnya itu intinya, memilih presiden harus melibatkan sebanyak mungkin karena sifat yang plural dari kita itu. Kira-kira itu, dan Konstitusi saya kira sudah belajar itu. Ya, kita gembira dengan adanya perubahan posisi dari para majelis hakim di Mahkamah Konstitusi, dan kita sebenarnya sudah menduga sebelumnya ya bahwa akan terjadi perubahan-perubahan semacam itu. Oke, kita sebelum mengakhiri perbincangan, saya kira kita update saja, Bung Rocky, soal perkembangan sahabat kita, Bung Haris Azhar Aziz, dan juga Fathia yang kemarin didatangi oleh polisi gitu. Media kemudian nyebutnya dipanggil paksa, mereka kata polisi enggak, kami datang persuasif karena sebelumnya tidak datang. Tapi oke lah, apapun, tapi ini kasus ini mesti kita kawal karena sebenarnya bukan persoalan polisinya, tapi persoalan dengan siapa mereka bersengketa kan, yakni Pak Luhut, seorang penguasa yang kemudian melaporkan civil society yang menjalankan fungsi kritik, sama juga seperti sahabat kita Ubaidah Badrun yang melaporkan Kaisang dan Gibran. Ya, itu kita mau ingatkan bahwa Ubed maupun Fathia dan Haris, yang dia bocorkan itu adalah riset, bukan seperti yang diduga, yang sekarang sedang diarahkan, seolah-olah dia menyebarkan isu itu. Kan Fathia dan Haris aslinya disasar, termasuk Ubed ini menyebarin isu, bukan, yang dia sebarin adalah riset. Jadi media juga mesti jelas bahwa Haris Azhar, Fathia, Ubed itu dia memang menyebarluaskan isu yang hasil riset, bukan sekedar isu untuk mengganggu pemerintah. Jadi pemeriksaan awal saya dengar itu kecenderungannya ke situ tuh. Orang ini menyebarkan isu. Loh, orang itu menyebarkan akal, bukan isu. Akal yang mengulas apa yang terjadi di Papua, apa yang terjadi pada Kaisang. Jadi Fathia, Ubed, dan Haris adalah mereka yang menyebarkan isu, bukan menyebarkan isu, tapi menyebarkan hasil riset. Dan kita mesti hargai itu. Ya, oke. Terima kasih Bung Rocky. Salam 0% yang sudah hampir diterima.
Salam buat Mahkamah Konstitusi yang akan diingat sebagai Mahkamah Kedaulatan Rakyat. Nah, kira-kira begitu. Mantap. Oke.